Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yayu Melisa dengan NIM 200911011022 dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas atau mengkritisi salah satu contoh surat dinas untuk memenuhi tugas mata kuliah Korespondensi Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Jain Imbang M. Hum. Dalam pembahasan kali ini yang akan saya jelaskan mengenai penggunaan tanda baca maupun penggunaan kata yang tepat dalam menulis sebuah surat dinas. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis atau dikirim oleh sebuah instansi kantor untuk keperluan dinas. Surat dinas harus ditulis dengan bahasa yang baku serta memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar. Berikut adalah karakteristik dari surat dinas. Yang pertama ada kop surat, yaitu memuat informasi tentang nama lembaga atau instansi, alamat lengkap, dan logo atau lambang jika ada. Dapat kita lihat contoh yang tertera pada gambar tersebut. Yang kedua, tanggal surat. Pada bagian ini tidak perlu menuliskan nama kota karena di bagian kop surat sudah tertera nama kota. Contoh dapat kita lihat di gambar tersebut. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal. Penulisan tanda titik 2 setelah nomor, lampiran, dan perihal diusahakan sejajar. Dapat kita lihat pada contoh tersebut. Yang keempat, alamat tujuan surat. Aturan penulisan alamat tujuan surat sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu menggunakan kata kepada, tetapi langsung menggunakan kata yang terhormat. Penulisannya boleh disingkat. Kedua, tidak perlu menggunakan kata sapaan, bapak atau ibu, jika yang dituju adalah nama jabatan, seperti bupati, camat, direktur, kepala desa, dan sebagainya. Yang ketiga, tetapi jika yang dituju adalah nama individunya, maka boleh ditambahi dengan kata sapaan bapak atau ibu atau saudara. Keempat, kata jalan tidak boleh disingkat. Jika setelah nama jalan ada nomor, maka tidak perlu diberi tulisan nomor. Yang kelima, sebelum nama kota tidak perlu diberi preposisi atau kata depan di. Berikut adalah contoh penulisan alamat tujuan surat. Yang kelima, salam pembuka. Gunakan salam pembuka yang netral. Penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Yang keenam, isi surat. Isi surat tergantung dari keperluan surat tersebut dibuat bisa berupa surat undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan bantuan, surat izin, dan sebagainya. Tetapi secara umum, isi surat dinas adalah bagian pembukaan, bagian inti, dan bagian penutup. Dapat kita lihat contoh surat undangan yang tertera pada gambar tersebut. Yang ketujuh, salam penutup. Gunakan salam penutup yang netral. Penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda koma. Namun, salam penutup tidak wajib ada dalam surat dinas. Contoh dapat kita lihat di gambar tersebut. Yang kedelapan, jabatan, nama, dan tanda tangan pengirim surat. Bisa dilihat contoh yang ada pada gambar tersebut. Yang kesembilan, tembusan. Tembusan adalah seseorang yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. Contoh dapat dilihat pada gambar tersebut. Berikut adalah contoh surat dinas yang kurang tepat. Penjelasan perbaikan surat dinas yang pertama, dalam penulisan kop surat, singkatan JL seharusnya ditulis lengkap, yaitu jalan. Kedua, sebelum tanggal surat tidak perlu dibubuhkan nama kota atau tempat. Yang ketiga, pada perihal tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, kata depan di, pada,
kalimat di kartu suro tidak perlu dicantumkan. Yang kelima, salam surat cukup sekali dituliskan. Yang keenam, setelah kata pada tidak perlu digunakan tanda titik dua. Yang ketujuh, hari dan tanggal perlu dipisahkan. Yang kedelapan, hari, tanggal, pukul diawali dengan huruf kecil. Yang kesembilan, pada penulisan tanggal tidak perlu menggunakan tahun karena tidak mungkin membuat surat jauh sebelumnya. Yang ke-10, kalimat atas perhatiannya tidak benar karena surat itu ditujukan kepada orang kedua. Yang ke-11, pernyataan sebelum dan sesudahnya pemborosan atau bisa dibilang mubazir. Yang ke-12, penulisan gelar disesuaikan dengan panduan PUEBI. Yang ke-13, penulisan NIP dengan huruf kapital, tanda titik dua, dan angka tanpa spasi. Maka penulisan surat dinas yang tepat dapat dilihat pada gambar tersebut. Demikian yang boleh saya jelaskan mengenai surat dinas yang benar dan tepat. Untuk itu, semoga apa yang saya sampaikan boleh menambah wawasan kita dalam pembuatan surat dinas. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.